Patrick Kluivert siap mulai berlatihan skuad Garuda setelah para pemain berkumpul dan mulai berdatangan di Bali. Stefano Lillipali kini buat semua tidak sabar untuk menyaksikan aksinya menjelang pemusatan latihan. Semangat membara Sen Petinama kini menjadi sorotan setelah dirinya tiba di Bali untuk memenuhi panggilan skuad Garuda. Benarkah Sandy Walsh akan absen untuk membela skuad Garuda untuk melawan timnas Cina dan juga Jepang pada Juni mendatang? Update kondisi Kevin Dix menjelang terbang ke Bali untuk memenuhi panggilan skuad Garuda di 2 laga tersisa. Nama Elkan Bagot kini semakin menarik dinantikan menjelang pemusatan latihan skuad Garuda di laga lanjutan putaran ketiga. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Persiapan timnas Indonesia untuk menghadapi 2 laga tersisa di laga lanjutan putaran ketiga kini terus bergulir, di mana para pemain yang berkiprah di Liga 1 hingga di Liga Eropa kini tengah bergerak menuju ke tanah air, khususnya ke Pulau Dewata, Bali. Hal itu untuk mengikuti pemusatan latihan skuad Garuda yang akan dimulai pada Senin besok. Latihan ini menjadi penting menjelang laga krusial yang akan menentukan nasib skuad Garuda menjelang melawan timnas Cina dan juga Jepang pada Juni mendatang. Sejumlah pemain pun sudah tiba di Bali menjelang pemusatan latihan ini. Nama-nama seperti Marcelino, Olirmeni, Asnawi, Nathan, Sen Petinama dan juga Stefano Lillipali kini sudah mulai bersiap di sana untuk memenuhi panggilan. Kehadiran mereka menunjukkan keseriusan dalam menjalani persiapan maksimal di bawah arahan Patrick Kluivert. Sementara itu, pemain lain menyusul setelah menyelesaikan pertandingan bersama klubnya masing-masing. Salah satu contoh yaitu Dian James, di mana ia sempat menunjukkan kesiapannya di saat berada di Bandara Belanda menuju ke Indonesia lewat akun Instagramnya. Kondisi serupa juga terlihat dari gelandang kreatif Tom Haye, di mana ia juga mengabarkan bahwa dirinya menuju ke Bali lewat unggahan di akun Instagram pribadinya. Tidak ketinggalan yaitu Joe Pelupesi kini juga mengabarkan menjelang keberangkatannya ke Indonesia. Beberapa foto dari jendela pesawat hingga pelukan hangat dengan buah hatinya memberikan gambaran semangat yang dibawa para pemain ke skuad Garuda. Ya, setelah nantinya tiba di tanah air, tentu para pemain akan langsung berkumpul di Bali untuk mengikuti TC skuad Garuda, di mana mereka akan mulai digeber di Bali mulai Senin besok yang akan langsung dipimpin oleh Patrick Kluivert dan jajarannya. Proses adaptasi antar pemain tentu menjadi fokus utama dalam pemusatan latihan ini. Setelah 4 hari berlatih di sana, maka skuad Garuda akan bergerak ke Jakarta di tanggal 1 Juninya untuk melanjutkan persiapan sebelum menjamu timnas Cina di Stadion GBK, di mana laga itu nantinya akan menjadi penentu mengingat klasemen grup C ini masih terbuka lebar. Timnas Indonesia kini mendapatkan kabar baik dari FC Copenhagen menjelang laga lanjutan putaran ketiga pada Juni mendatang, di mana salah satu punggawa timnas Indonesia yaitu Kevin Dix kini resmi kembali masuk ke dalam skuad FC Copenhagen di laga terdekatnya. Ya, Kevin Dix kini dikabarkan sudah kembali masuk setelah pulih dari cederanya. Kini setelah sesi latihan penuh, sang pelatih pun secara resmi memasukkan kembali ke dalam daftar pemain untuk pertandingan terdekatnya. Selama Kevin Dix absen, FC Copenhagen memang sempat kesulitan untuk menahan serangan sang lawan di sisi sayap kanan, di mana kemampuan build up dari belakang memang menjadi andalan di klub tersebut. Kembalinya sang pemain tentu diharapkan mampu mengembalikan keseimbangan di lini belakang. Di level internasional, Kevin Dix pun juga tengah menjadi sorotan sebagai bagian dari skuad tim merah putih di bawah arahan Patrick Kluivert. Jika tidak ada kendala, maka Kevin Dix akan langsung bergabung setelah pertandingan klubnya. Hal itu memanfaatkan jeda kompetisi untuk memperkuat pertahanan skuad Garuda. Kevin sudah menunjukkan progres sangat baik dalam latihan. Kami yakin dia siap tampil besok malam, kata sang pelatih. Ya, dengan pulihnya Kevin Dix baik bagi FC Copenhagen ataupun bagi timnas Indonesia tentu sama-sama diuntungkan. Di Denmark ia akan kembali memperkuat pertahanannya, sedangkan di Bali ia akan siap untuk memperkokoh barisan skuad Garuda. Kini penggemar pun menantikan penampilan terbaiknya di 2 panggung berbeda, di mana 2 panggung tersebut yaitu bersama klubnya dan juga bersama skuad Garuda. Spekulasi liar kini semakin ramai dibahas soal pemanggilan Elkan Bagot ke pemusatan latihan skuad Garuda. Meskipun namanya tidak masuk ke dalam daftar panggilan awal, namun Elkan Bagot kini disebut masih bertahan di Jakarta. Publik pun bertanya-tanya, mungkinkah Patrick Kluivert akan memanggilnya besok? Ya, dalam hal ini tentu ini menarik kita nantikan. Ya, nama Elkan Bagot mencuat kembali menjelang pemusatan latihan tim merah putih yang akan digelar di Bali, di mana Elkan Bagot tidak masuk ke dalam daftar 32 pemain yang dipanggil oleh sang pelatih. Menariknya, meskipun tidak masuk ke dalam daftar panggilan, namun Elkan Bagot tidak langsung
berkunjung kembali ke Inggris, di mana ia justru terlihat berada di Jakarta sebagaimana terekam dalam unggahan di akun Instagram Anthony Cory. Dalam unggahan itu, Elkan Bagot tampak santai berpose bersama sang penggemar. Di saat ditanya apakah dirinya akan bermain untuk timnas Indonesia dalam waktu dekat, Elkan Bagot pun memberikan jawaban singkat akan tetapi penuh teka-teki. "Tunggu dan lihat apa yang akan terjadi," ujar Elkan Bagot. Ya, pernyataan itu langsung memicu gelombang harapan. Apalagi situasi lini belakang saat ini belum sepenuhnya ideal, di mana Marcel Goes kini dikabarkan mengalami cedera di klubnya. Jika Marcel Goes belum pulih sepenuhnya hingga awal Juni, maka peluang Elkan Bagot untuk dipanggil sebagai pengganti terbuka lebar. Ya, TC skuad Garuda sendiri masih akan berlangsung dan jadwal kualifikasi Piala Dunia masih tinggal hitungan hari. Itu artinya revisi skuad Garuda masih sangat mungkin terjadi. Namun semua keputusan kini ada di tangan Patrick Kluivert. Ya, Patrick Kluivert bisa saja tetap berpegang teguh ke daftar panggilan awal dan mengabaikan tekanan publik, atau justru sang pelatih memanggil Elkan Bagot sebagai tambahan kekuatan di lini belakang. Kabar buruk kini menghampiri timnas Indonesia menjelang 2 laga pemungkas grup C putaran ketiga pada Juni mendatang, di mana pelatih caretaker Yokohama F. Marinos kini mengungkapkan sejumlah pemain yang harus menepi selama 6 hingga 8 pekan ke depan untuk pemulihan cedera. Hal itu termasuk Sandy Walsh. Ya, Sandy Walsh diketahui mengalami cedera ketika F. Marinos dikalahkan lawannya dengan skor akhir 2-1 pada Rabu kemarin. Saat itu Sandy Walsh yang bermain sebagai starter harus ditarik keluar di menit ke-85 dan terlihat tertatih-tatih. Halaman resmi klubnya pun telah mengumumkan bahwa beberapa pemainnya akan absen selama 6 hingga 8 pekan ke depan, akan tetapi tidak memberikan kabar soal Sandy Walsh. Hanya saja ia menjelaskan bahwa situasi yang dihadapinya adalah masalah cedera pemain. Dari apa yang saya lihat, kemungkinan pemulihan cederanya berlangsung selama 6 hingga 8 minggu. Bukan cuma dia, tetapi Sandy Walsh juga. Ada banyak pemain yang mengalami cedera jangka menengah atau panjang, jelas sang pelatih. Namun ada pemain yang bisa dimainkan, jadi kami melihat posisi itu, lanjut sang pelatih. Ya, jika berkaca dari keterangan yang disampaikan oleh pelatih F. Marinos, kini Sandy Walsh berpotensi absen di saat timnas Indonesia menjamu timnas Cina di Stadion GBK pada 5 Juni mendatang dan tidak ikut skuad Garuda ke Jepang menjelang 5 hari kemudian. Sen Patinama kini sudah berada di Bali menjelang pemusatan latihan skuad Garuda, di mana Sen Patinama memilih bersantai bersama tunangannya di Bali sambil mempersiapkan diri menjelang memenuhi panggilan negara. Ia pun merasa lebih siap dalam menyambut 2 laga tersisa di putaran ketiga pada Juni mendatang. Waktu persiapan yang lebih lama kini membuatnya yakin bahwa kebersamaan dalam tim akan lebih terbentuk. "Kami akan bersama dengan tim untuk waktu yang lebih lama. Karena pertandingan sebelumnya melawan Australia kami hanya punya 2 hari. Sekarang kami punya waktu lebih panjang," ujar Sen Patinama. Ya, dengan persiapan yang lebih lama, ia pun juga berharap bagi timnya untuk mengambil keuntungan dengan cuaca yang panas dan lembab di Indonesia. Terlebih kini banyaknya pemain diaspora yang menjadi punggawa skuad Garuda dan perlu untuk menyesuaikan kondisi cuaca di tanah air. Ini berbeda dengan bermain di Eropa, panas dan kelembabannya berbeda. Jadi ketika kami berlatih di sini kami semakin terbiasa dan saat bertanding kami bisa mengambil keuntungan dari itu, tutur sang pemain. Ya, selain itu, ia pun juga telah mendengar soal lokasi tempat pemusatan latihan skuad Garuda pada Senin besok. Ia menyebutkan bahwa Bali Training Center sebagai tempat yang bagus untuk berlatih. Ia banyak lapangan sangat profesional. Saya dengar itu tempat yang bagus untuk berlatih, imbuh sang pemain. Ya, karena hal itu juga ia pun percaya bahwa timnya mampu meraih poin penuh di saat menjamu timnas Cina, di mana ia pede jika skuad Garuda mampu meraih kemenangan dengan skor berapapun. Hal itu selama 3 poin berhasil diamankan. Ya, kami berharap bisa menang 2-0 atau berapapun. Tidak masalah berapa skornya, jika kami menang, ungkap Sen Patinama. Kabar baik kini datang dari skuad Garuda, di mana gelandang senior yaitu Stefano Lillipali kini akhirnya kembali dipanggil untuk memperkuat skuad Garuda. Pemain Borneo itu langsung bergabung dengan rekan-rekannya menjelang pemusatan latihan di Bali sejak Sabtu sore kemarin. Dalam video yang diunggah oleh akun Instagram Timnas Indonesia, Lillipali menyapa para penggemar dengan penuh semangat. "Halo Garuda fans, saya sudah di sini. Di Sanur siap untuk TC di Bali," ujar sang pemain. Ya, kembalinya Lillipali ke skuad Garuda tentu bukan tanpa alasan, di mana penampilannya bersama klub di musim ini terbilang konsisten. Dari 28 di semua kompetisi, ia menyumbangkan 6 gol dan 4 assist. Hal itu menjadi catatan yang cukup impresif bagi seorang gelandang serang. Ini tentu menjadi momen comeback tersendiri bagi Lillipali setelah lebih dari 2 tahun absen dari panggilan tim nasional. Terakhir kali ia menggunakan seragam tim merah putih adalah di saat skuad Garuda menghadapi Burundi. Kini kehadiran Lillipali tentu menambah kekuatan di lini tengah skuad Garuda, di mana pengalamannya tentu bisa menjadi kunci di saat skuad Garuda menghadapi 2 lawan tangguh di 2 laga tersisa ini. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim merah putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim merah putih di channel ini dan salam olahraga.